Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagian dari bangun ruang 3 dimensi, yaitu titik, garis, dan bidang. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, kita mulai tentang titik, garis, dan bidang. Apa itu pengertian dari titik? Mari kita perhatikan bahwa titik sebenarnya adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan. Kemudian titik yang kita kenal itu adalah merupakan sebuah tanda atau lambang. Jadi titik itu dilambangkan dengan noktah yang biasanya lebih kita kenal dengan titik. Nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital. Contoh ketika kita perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H, titik-titik yang ada pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H tersebut diantaranya adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, dan titik H. Kemudian apa yang dimaksud dengan garis? Bahwa garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga, tetapi tidak memiliki lebar atau ketebalan. Dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kita perhatikan garis-garis yang ada diantaranya adalah garis AB, kemudian garis CG, kemudian ada garis yang disebut sebagai diagonal sisi, yaitu garis BG. Nah, banyaknya garis diagonal yang ada pada kubus ini selain garis BG, diantaranya adalah BD, AC, kemudian AH, dan lain sebagainya. Sehingga banyaknya diagonal sisi pada sebuah kubus itu ada sebanyak 12. Kemudian ada yang disebut sebagai diagonal ruang, yaitu garis AG. Garis AG ini adalah disebut sebagai diagonal ruang. Sehingga banyaknya diagonal ruang pada sebuah kubus itu adalah sebanyak 4 buah. Selain AG, yaitu CE, DF, kemudian HB. Kemudian definisi dari bidang datar itu adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga. Kemudian yang disebut sebagai wakil bidang adalah bagian dari bidang yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh bidang pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini yang merupakan link disebut sebagai bidang A, B, C, D. Itu bidang yang dibatasi oleh garis AB, BC, CD, dan AD. Kemudian ini disebut sebagai bidang DCGH. Kemudian bidang BDG. Kemudian bidang sudah tidak ada ternyata. Kemudian kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang, kemudian kedudukan titik dan bidang, dan kedudukan 2 buah garis. Kedudukan garis dan bidang, kedudukan 2 buah bidang, ini yang akan kita bahas selanjutnya.
Yang pertama, kita akan membahas tentang kedudukan titik dan garis. Perhatikan bahwa kubus ABCDEFGH, kita akan membahas tentang titik yang terletak pada sebuah garis. Contoh pada kubus ABCDEFGH, titik B, bahwa titik B itu merupakan sebuah titik yang terletak pada garis AB. Walaupun sebenarnya juga terletak pada garis BC. Karena kalau kita perpanjang garis BC ini, titik B ini akan berada pada garis BC. Kemudian kita perhatikan titik P, bahwa titik P itu terletak pada garis CG. Kemudian titik Q. Titik Q itu juga terletak pada garis AB. Karena ketika AB kita perpanjang akan memotong titik Q. Sehingga Q dikatakan terletak pada garis AB. Kemudian titik yang berada di luar garis yaitu titik C. Kalau kita perhatikan titik C, bahwa titik C ini berada di luar garis AD. Titik C berada di luar garis AD, karena diperpanjang kemanapun garis AD tidak akan menyentuh titik C. Nah, ketika diperpanjang tidak akan menyentuh titik C. Kemudian garis P itu berada di luar garis BF. Karena ketika BF diperpanjang tidak akan menyentuh titik P. Kita lanjutkan tentang kedudukan titik dan bidang. Titik yang terletak pada bidang, kita perhatikan kubus ABCDEFGH, titik B terletak pada bidang ABCD. Kemudian titik P berada pada bidang DCGH. Kemudian titik Q kira-kira terletak di mana? Ternyata titik Q terletak pada bidang ABCD. Karena ketika ABCD kita perlebar, Q akan berada di dalamnya. Kemudian titik di luar bidang itu adalah titik yang tidak menyinggung suatu bidang. Perhatikan titik C, bahwa titik C itu berada di luar bidang ADHE. Karena ketika bidang ADHE kita perlebar, maka tidak akan menyentuh, tidak akan bersinggungan dengan titik C. Kemudian titik P berada di luar bidang BDG. Titik P ini titik P. Karena ketika diperlebar juga tidak akan menyentuh titik P. Kemudian kedudukan dua buah garis. Dua buah garis dikatakan saling berimpit, yaitu apabila tepat berimpit AB dan AB. Kemudian AB dengan BQ. Kemudian garis yang saling sejajar, untuk garis yang jaraknya selalu tepat, diantaranya adalah garis AB dan garis DC. Ini garis yang sejajar, jaraknya selalu tetap dan tidak akan pernah bertemu pada
suatu titik. Kemudian EH dan FG. Ini juga merupakan garis yang saling sejajar. Kemudian garis yang saling berpotongan yaitu AB dengan BC. Garis AB dan BC ini berpotongan pada titik B. Kemudian EG dengan AP. Ketika kita perpanjang keduanya maka akan berpotongan. Namun perpotongannya berada di luar kubus. Kemudian dua buah garis yang saling bersilangan diantaranya adalah BC dengan DH. Nah, ini disebut bersilangan. Garis yang bersilangan lain adalah AP dengan BG. AP dengan BG, karena tidak akan pernah bertemu namun jaraknya tidak selalu tetap. Kemudian kedudukan garis dan bidang. Pertama adalah garis yang terletak pada bidang. Garis BC terletak pada bidang ABCD. Kemudian garis yang terletak pada bidang ABCD lainnya adalah garis AB, garis AD, dan garis CD. Kemudian garis AG itu terletak pada bidang ACGE. Selanjutnya adalah garis yang sejajar dengan bidang, yaitu garis yang jaraknya selalu tetap terhadap suatu bidang. Di antaranya adalah BC sejajar dengan ADHE. Kemudian yang sejajar dengan ADHE lagi adalah bidang FG. Kemudian EF sejajar dengan DCGH. Kemudian garis yang memotong atau menembus bidang yaitu garis AB memotong atau menembus bidang BCGF. Itu kedudukan garis dan bidang. Kemudian kedudukan dua buah bidang, yaitu pertama adalah dua buah bidang saling berimbit. Contoh di sini adalah ABCD dengan bidang ABD. Ya. Kemudian ABD dengan BCD. Kemudian bidang yang saling sejajar diantara adalah BCGF dan bidang ADHE. Kemudian yang saling sejajar lainnya adalah bidang BDG dan bidang AFH. Adalah dua bidang yang saling sejajar. Kemudian bidang yang saling berpotongan diantaranya adalah ABFE dengan BCGF. Ya, ini perpotongannya pada garis BF. Kemudian ACGE
berpotongan dengan bidang BDG dengan perpotongannya garis berwarna kuning. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.